Halo Mas Bro dan Sista, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas tentang survival dan adaptasi. Mari kita bahas bersama. Halo Mas Bro dan Sista, kita mulai bahas hari ini materi tentang survival and adaptasi. Survival atau mempertahankan diri dari seleksi alam. Survival, makhluk hidup yang tidak mampu beradaptasi dengan lingkungannya, lama-kelamaan akan punah. Yang tertinggal hanyalah mereka yang mampu beradaptasi dengan lingkungannya, dan sesama makhluk hidup akan saling bersaing untuk mempertahankan hidupnya. Kita perhatikan gambar di samping ini, ada dua hewan ngengat yang bisa kalian lihat di sini. Ini adalah ngengat yang berwarna cerah, dan ini adalah ngengat yang berwarna gelap. Dari kedua ngengat ini, mana yang paling dapat beradaptasi dengan lingkungan? Tentunya adalah ngengat yang berwarna sesuai dengan lingkungannya. Dampak dari kondisi semacam ini adalah ngengat yang berwarna cerah ini akan mudah dikenali oleh mangsanya dan akan dapat cepat dimangsa oleh mangsanya. Akibat dari adanya seleksi alam survival tadi, adanya pemisahan yang dilakukan oleh alam, maka akan timbul yang namanya evolusi, di mana dalam biologi evolusi berarti perubahan pada sifat yang terwariskan dari suatu populasi organisme satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan ini disebabkan oleh ada tiga kombinasi utama, adanya variasi, reproduksi, dan seleksi. Variasi sudah kita pelajari pada pewarisan sifat, reproduksi juga kita sudah pelajari pada bab sebelumnya. Sekarang kita lanjut pada seleksi alam. Ada tiga teori tentang seleksi alam, yaitu yang pertama teori evolusi yang dibuat oleh Charles Darwin, yang dalam bukunya yang berjudul On the Origin of Species by Means of Natural Selection menetapkan teori evolusi melalui garis keturunan, di mana makhluk hidup yang bertahan hidup dan menghasilkan keturunan merupakan makhluk yang telah mewarisi sebagian sifat yang menguntungkan untuk bertahan hidup pada kondisi lingkungan tertentu. Saat seleksi alam berlangsung, populasi secara bertahap memiliki kemampuan beradaptasi dan lebih baik terhadap lingkungannya. Kita perhatikan di sini. Seperti dijelaskan oleh Charles Darwin tadi, contohnya adalah burung finch, di mana burung finch pada awalnya memiliki bentuk paruh yang disesuaikan untuk memakan biji-bijian. Karena kondisi tempat tinggal burung finch yang beragam mengakibatkan bentuk yang semacam ini beradaptasi menjadi bentuk beberapa paruh yang seperti kita lihat di depan ini. Ada bentuk paruh yang memakan buah, ada yang bentuk paruh untuk memakan nektar, ada yang bentuk paruh memakan serangga yang terbang, ada yang serangga yang besar, ini juga memasang biji-bijian, dan ini bentuk paruh untuk memakan ulat. Teori yang berikutnya dijelaskan oleh James Baptist Lamarck. Teori evolusi menurut Jean Baptiste Lamarck yang dalam bukunya berjudul Philosophic. Jean Baptiste Lamarck, ahli biologi kebangsaan Prancis ini, menyebutkan beberapa gagasan. Pertama, lingkungan mempunyai pengaruh terhadap ciri dan sifat. Ciri dan sifat terbentuk akan diwariskan kepada keturunan. Organ yang sering digunakan akan berkembang, sedangkan organ yang akan digunakan akan mengalami penyusutan. Kita lihat di sini, jerapah pada awalnya menurut Lamarck, jerapah itu tidak berleher panjang seperti saat ini, tetapi dia berleher pendek seperti ini. Karena kondisi makanan yang semakin lama semakin berkurang, sehingga daun itu dijumpai pada posisi yang tinggi, jerapah ini akan berusaha untuk menggapai daun tersebut, sehingga semakin lama leher dari jerapah ini akan semakin panjang dan akhirnya diturunkan sampai saat ini. Ini adalah perbedaan antara teori yang dikemukakan oleh Lamarck dan teori yang dikemukakan oleh Darwin. Kita perhatikan di atas. Kalau Lamarck menjelaskan bahwa
Jerapah itu pada awalnya berleher pendek. Karena semakin lama makanan semakin jarang sehingga yang ada hanya daerah yang tinggi. Jerapah akan berusaha untuk menggapai daerah yang tinggi tersebut. Sehingga semakin lama leher yang pendek ini akan semakin panjang untuk mencapai daun yang tinggi. Itu adalah evolusi yang dikemukakan oleh Lamarck. Sedangkan evolusi yang dikemukakan oleh Darwin bahwa pada awalnya jerapah itu ada dua macam. Ada yang berleher pendek dan ada yang berleher panjang. Yang berleher pendek di mana makanan semakin lama semakin habis, dia tidak akan kesulitan mendapatkan makanan. Dia akan makanan, sedangkan yang leher panjang tidak akan mendapat kesulitan. Akibatnya, berleher pendek itu akan mati dan yang tinggal hanyalah jerapah berleher panjang. Teori evolusi yang berikutnya disebut Neo-Darwinisme. Teori ini dipengaruhi oleh beberapa ahli, diantaranya Gregor Mendel, Hugo de Vries, dan August Weismann. Mendel menjelaskan bahwa pewarisan sifat dimodifikasi terjadi karena adanya seleksi alam terhadap gen. Sedangkan de Vries mengupakan tentang peristiwa terjadinya mutasi. Sedangkan Weismann menjelaskan tentang konsep berkelanjutan plasma nutfah. Inti dari teori evolusi Neo-Darwinisme ini menganggap bahwa seleksi alam merupakan kunci dari terjadinya evolusi. Teori mutasi menjelaskan variasi terus-menerus yang bertambah dan berkurang. Teori ini menjelaskan bahwa spesies muncul tiba-tiba karena variasi tidak berkelanjutan. Berbagai ahli biologi mengusulkan spesies baru dapat muncul dalam satu atau beberapa langkah mutasi karena adanya dorongan oleh tekanan mutasi ke arah tertentu. Pandangan ini benar-benar berlawanan dengan konsep variasi berkelanjutan milik Darwin. Jadi pada Neo-Darwinisme ini, seleksi bahwa hewan yang tidak dapat beradaptasi akan punah itu dibantahkan dengan adanya proses mutasi, adanya proses perpaduan antara gen satu dengan gen lain dalam proses genetis. Itu membantah konsep yang ada pada konsep Darwin. Ini teori evolusi Neo-Darwin. Di sini kita perhatikan ini perkembangan dari manusia, mulai dari manusia purba, terus berkembang sampai ditemukan manusia modern saat ini. Kemudian ini adalah proses evolusi yang terjadi pada buaya, yang awalnya bentuk buaya purba semacam ini, terus dia berkembang, dan untuk bentuk ini awalnya berkembang, terus akhirnya yang terakhir ini. Nah, ini Sidites alligator juga begitu, bentuk awalnya seperti ini, dia terus berkembang seperti ini. Ini adalah evolusi dari burung, di mana dahulu kala itu burung itu berjalan, tidak terbang, terus mengalami evolusi seperti ini dan akhirnya dia bisa terbang. Yang mulai dari awalnya sayapnya seperti ini tidak bisa digunakan untuk terbang, semakin lama dia berubah menjadi sayap yang siap untuk terbang. Ini adalah evolusi dari paus yang awalnya dia berkaki 4 seperti anjing, kemudian dia hidup di air, lama-lama kakinya berubah menjadi sirip seperti paus saat ini. Itu terjadi proses mutasi, perubahan bentuk dari hewan. Itu teori evolusi dari Neo-Darwinisme. Kita lanjutkan pada adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk mengatasi tekanan dan faktor pembatas dari lingkungan yang dapat bertahan hidup. Cara yang digunakan untuk beradaptasi itu tergantung dari kemampuan dari setiap makhluk hidup. Kita perhatikan ini adalah beruang. Ini bentuk beruang yang tinggal di daerah hutan tropis, sedangkan ini adalah bentuk beruang yang tinggal di daerah kutub. Kita perhatikan warnanya beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Tujuan adaptasi pada makhluk hidup adalah untuk melakukan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan hidup.
yang tidak sesuai dan merugikan. Makhluk hidup akan bertahan lebih lama di lingkungan yang sesuai dengan fisik serta proses metabolisme makhluk tersebut. Kelangsungan hidup makhluk hidup bergantung pada kemampuannya beradaptasi. Makhluk hidup yang tidak dapat bertahan pada lingkungannya dengan kondisi ekstrim akan dengan mudah punah dan jika tidak melakukan proses adaptasi. Sekarang, apa tujuan dari adaptasi? Pertama, tujuan dari adaptasi adalah menghindari musuh maupun predator. Seperti yang dilakukan oleh landak ini. Dia beradaptasi dengan merubah bulunya menjadi duri yang tajam untuk mempertahankan diri terhadap musuh yang akan memangsa dirinya. Ini tujuan yang kedua, untuk mendapatkan makanan. Kita lihat paruhnya. Karena dia memakan nektar atau sari dari buah, sehingga dia perlukan paruh yang panjang untuk menghisap sari buah ini. Ini adalah bentuk adaptasi dari burung penghisap sari bunga. Kemudian untuk menyesuaikan dengan lingkungan tempat hidupnya, kita perhatikan ini. Ini adalah teratai karena dia tinggal di atas air, di mana air terlalu banyak. Untuk menghindari proses pembusukan, makanya dia memiliki daun yang lebar supaya penguapan besar. Itu adalah adaptasi yang sesuaikan dengan lingkungan hidupnya. Dan ini adaptasi yang berikutnya, untuk hewan-hewan yang rentan punah, yang mudah punah, pada umumnya dia akan melahirkan bertelur dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, macam adaptasi. Pertama, adaptasi morfologi. Adaptasi morfologi adalah penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup atau alat-alat tubuh makhluk hidup terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Seperti misalnya bentuk paruh, ini bermacam-macam bentuk paruh. Kemudian bentuk kaki, ini bermacam-macam bentuk kaki. Atau seluruh tubuhnya seperti unta ini. Seluruh tubuhnya itu beradaptasi dengan lingkungan yang kering di gurun pasir. Kita mulai satu persatu. Adaptasi morfologi pada hewan. Bentuk kaki dan paruh burung. Kita perhatikan di sini. Ada berbagai macam bentuk kaki dan paruh burung disesuaikan dengan tempat makannya. Ini adalah untuk memakan biji-bijian. Kemudian ini dipakai untuk menyusuri makanan di tempat yang basah. Kemudian ini untuk memakan di air. Kemudian ini untuk memakan daging. Demikian pula dengan untuk kaki yang panjang ini biasanya mereka beradaptasi dengan tempat yang berair supaya bisa masuk dalam air. Kemudian ini juga seperti ini, kaki yang berselaput ini digunakan untuk berenang untuk daerah yang becek. Sedangkan kaki yang seperti ini biasanya untuk bertengger pada suatu dahan atau suatu ranting. Kaki yang seperti ini untuk berjalan dan yang ini adalah untuk mencengkram. Bentuk adaptasi yang lainnya kita perhatikan adalah pada mulut serangga. Belalang itu makan dengan cara mengunyah, di mana bentuk-bentuk giginya, bentuk mulutnya seperti ini. Kemudian kupu-kupu itu menghisap sehingga terdapat saluran untuk menghisap. Kemudian lalat ini menjilat sehingga bentuknya disesuaikan untuk bentuk mulut yang menjilat. Morfologi yang berikutnya adalah gigi. Kita perhatikan antara gigi herbivora dengan gigi karnivora. Untuk karnivora, karena dia memakan daging, sehingga dia perlu alat untuk mengoyak daging sehingga taringnya ini membesar, panjang. Sedangkan untuk gerahamnya kecil. Sebaliknya, herbivora, pemakan tumbuhan, taringnya hampir tidak terlihat. Sedangkan gerahamnya membesar karena dia harus menumbuk dari makanan. Oke. Satu lagi unta. Unta ini morfologi hampir seluruh tubuhnya. Kita perhatikan kakinya yang panjang supaya tidak mudah terprosok ke dalam pasir yang lembut sehingga mudah masuk ke dalam pasir. Kemudian mulut dan giginya untuk mengunyah, juga mengunyah karena tanaman di gurun rata-rata memiliki daun yang berbentuk duri, sehingga untuk mempermudah itu dia mulut dan giginya bisa mengunyah tanaman yang berduri. Kemudian lubang hidungnya terdapat tirai, semacam tirai untuk menutup
pada saat ada badai pasir. Demikian pula dengan bulu mata yang panjang pada bagian mata. Kemudian ini adalah punggungnya yang terdapat kantung untuk menyimpan cadangan makanan. Jadi hampir seluruh tubuh dari unta ini beradaptasi secara morfologi. Kemudian ini tapir. Sesuai dengan makanannya adalah untuk menghisap semut, maka bentuk mulut dari tapir ini hampir bersifat seperti cerobong penghisap yang memanjang ke depan. Kemudian bagaimana adaptasi morfologi pada tumbuhan? Kita perhatikan di sini untuk tanaman xerophyt, tanaman di daerah kering seperti padang pasir, yaitu kaktus, di mana daun-daunnya itu berubah karena untuk menghambat terjadinya penguapan, daun-daunnya berubah menjadi seperti duri. Itu bentuk adaptasi morfologi dari tumbuhan di daerah padang pasir, daerah xerophyt. Kemudian ini untuk tanaman yang tinggal di air. Kita perhatikan karena airnya sudah berlebih sehingga dia tidak perlu menyimpan lagi air, sehingga daun-daun tanamannya itu otomatis melebar dan tipis agar penguapannya lebih banyak. Kemudian hygrofit, tanaman di tempat basah, sama daunnya itu lebar dan tipis untuk memperbanyak penguapan. Kemudian untuk tanaman yang khusus memakan serangga, ini kita perhatikan di sini ada kantung semar dan Venus. Ini kedua-duanya bentuk daunnya itu khusus dibuat untuk menangkap serangga. Ini bentuk morfologi pada daun. Kemudian bentuk morfologi pada bunga, ini adalah bentuk penyesuaian dari daun yang penyerbukannya dengan serangga. Dia memiliki kelopak bunga, kelopak mahkota bunga yang memiliki warna yang menarik untuk serangga. Dan aroma dari nektarnya pun menarik. Kemudian ini tumbuhan yang jenis untuk melakukan penyerbukannya dengan bantuan angin, di mana putiknya itu menjulur keluar agar mudah diterbangkan. Demikian pula dengan benang sarinya juga di luar agar mempermudah angin untuk menyebarkan serbuk sari ke putik. Sedangkan ini adalah tanaman yang sulit melakukan penyerbukan, di mana putik dan serbuk sarinya masuk ke dalam. Bunga ini adalah bunga vanili, sehingga penyerbukannya pun harus dibantu oleh manusia. Kita lanjut, Mas Bro, pada adaptasi fisiologi. Adaptasi fisiologi itu adalah cara makhluk hidup menyelesaikan diri melalui fungsi kerja pada organ tubuh. Kalau tadi morfologi bentuk tubuh, kalau ini fungsi dari organ tubuh. Kita perhatikan di sini, ini adalah Pterodon navalis, cacing yang biasa dijumpai di galangan kapal. Dia mengeluarkan enzim selulase untuk melumatkan kayu-kayu pada dermaga, sehingga kayu-kayu dermaga banyak terjadi lubang-lubang. Itu hasil kerja dari semacam cacing ini. Demikian pula dengan hewan pemamah biak, ruminansia, kerbau, sapi. Dia memiliki 4 lambung sekaligus, 1, 2, 3, dan 4. Tujuannya adalah untuk benar-benar melumatkan tumbuhan rumput yang dia makan. 1, 2, 3, 4 itu adalah jumlah lambung dari hewan pemamah biak atau ruminansia. Itu bentuk fisiologisnya. Kita lihat apa saja contoh adaptasi fisiologi pada hewan. Kita perhatikan. Yang pertama adalah mengubah warna kulit seperti bunglon ini. Dia selalu menyesuaikan warna kulitnya berubah-ubah sesuai dengan kondisi lingkungan sekitarnya, warna sekitarnya. Kemudian tupai itu beradaptasi fisiologis dengan cara mampu mengekstrak biji-bijian supaya bertahan hidup dari daerah yang kekurangan air. Jadi biji-bijinya ini diekstrak menjadi cairan. Yang kedua, kita perhatikan mata yang tajam dari burung hantu pada malam hari yang berfungsi untuk bisa melihat mangsanya dalam kegelapan. Ini adalah bentuk adaptasi pada mata burung hantu. Kemudian musang
Kita ketahui musang itu kotorannya berbau harum, itu berfungsi untuk mengusir musuhnya. Kemudian ini ikan yang ada di laut dan di air tawar memiliki berbagai perbedaan. Kalau pada air tawar mengambil air dan ionnya melalui mulut. Kalau pada air laut pengambilan air, ion, garam dari makanan melalui mulut. Beda. Kalau pada air tawar garam diambil melalui insang. Kalau pada air laut garam diambil melalui mulut. Nah, kalau pada air tawar semua pengeluaran melalui urin dan sebagainya melalui anus. Sedangkan kalau pada air laut itu garam dikeluarkan melalui insang. Pada air tawar jumlah urinnya banyak, sedangkan pada air laut jumlah urinnya sedikit. Nah, ini adalah punuk atau bagian pundak dari unta yang berperan sebagai alat penyimpan makanan sekaligus cadangan air di sini. Kemudian kita lanjut, bagaimana dengan adaptasi fisiologi pada tumbuhan? Kita lihat di sini daun pisang. Daun pisang itu beradaptasi di mana daunnya itu tipis dan dilapisi oleh lilin. Lapisan lilin ini berfungsi untuk menghemat penguapan pada pisang. Selanjutnya, ini adalah adaptasi yang dilakukan oleh tumbuhan pakis di mana daun mudanya itu menggulung. Kemudian kita lanjutkan, ini karena seringnya air ini naik turun sehingga bentuk akar daripada tanaman bakau ini tinggi ke atas. Itu untuk menghindari pada saat air pasang naik. Ini eceng gondok, kita perhatikan pada batangnya terdapat rongga. Ini fungsinya adalah untuk menjaga agar tanaman ini tetap dapat mengapung ke permukaan air, tidak tenggelam. Kalau tenggelam itu dia akan mudah sekali membusuk. Nah, sekarang ini untuk tanaman dikotil. Pada umumnya tanaman dikotil, tanaman yang berkeping dua, pada umumnya memiliki mahkota bunga yang menarik serangga, karena dia umumnya adalah proses penyerbukannya dibantu oleh serangga. Itu merupakan fungsi adaptasi secara fungsional dari adaptasi fisiologis dari tumbuhan-tumbuhan dikotil. Kita lanjut, adaptasi yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Cara menyesuaikan makhluk hidup terhadap lingkungannya dalam bentuk tingkah laku dilakukan oleh tumbuhan maupun hewan. Kita perhatikan di sini. Anak layap ini selalu mengikuti induknya. Ini anak layap yang kecil selalu mengikuti induknya. Kenapa? Karena induknya ini selalu mengeluarkan cairan yang mengandung flagellata yang akan membantu untuk proses melumatkan kayu. Itu yang dibutuhkan oleh rayap dalam upaya kerjanya untuk melumatkan kayu. Kemudian ikan paus. Ikan paus ini selalu muncul ke permukaan pada saat dia bernafas karena dia mamalia, bernafas dengan paru-paru. Seperti ini bunglon, menyamakan warna kulitnya dengan lingkungannya. Kemudian cicak ini tingkah lakunya adalah memutuskan ekornya di saat terancam. Kemudian hewan-hewan kutub, hewan-hewan daerah dingin melakukan tidur panjang atau hibernasi di saat musim dingin yang sangat ekstrim. Baiklah, kita lanjut. Bagaimana adaptasi tingkah laku pada hewan? Oke, kita mulai pada yang pertama. Bagaimana kita lihat lumba-lumba sering muncul ke permukaan air. Kita lihat di sini tuh, uap air yang keluar dari bagian atas lumba-lumba, lubang pernafasan itu menunjukkan bahwa dia mengeluarkan karbon dioksida sepertinya ke permukaan untuk membuang karbon dioksida dan dia menghisap kembali oksigen. Ini adalah tingkah laku dari
paus dan lumba-lumba. Ya, kita lihat kembali di sini. Paus ini mengeluarkan oksigennya, mengeluarkan karbon dioksidanya dan kembali mengisa oksigen. Kemudian kaki seribu, kita lihat di sini bagaimana kaki seribu beradaptasi secara tingkah laku. Pada saat dia sedang melindungi dirinya, dia akan menggulung tubuhnya. Kita bisa lihat, ini tadi setelah menggulung, setelah dirasakan aman, dia baru akan kembali memanjangkan tubuhnya dan bergerak. Nah, ini bentuk pada saat dia berlindung diri. Ini adalah tingkah laku yang dibuat oleh kaki seribu. Nah, sehingga dia terbiasa harus berlama-lama sering berendam di dalam air. Kita perhatikan bagaimana kuda ini mencari air untuk berendam. Kita lanjut pada video berikutnya. Ini adalah teknik yang dilakukan oleh gurita untuk mempertahankan menjauh dari, ya, dia mengeluarkan tintanya dan bergerak mundur dengan cepat. Ya, ini mengeluarkan tintanya, itu adalah adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh gurita tadi. Kemudian dia juga diperhatikan di sini. Ya, terus mengeluarkan tintanya. Terus mengeluarkan tintanya untuk mengecoh pemangsanya. Kemudian bagaimana beruang beradaptasi, kita perhatikan di sini. Ya, warnanya berubah seperti warna sekitarnya menjadi hijau. Bisa berubah lagi. Sekarang menjadi coklat. Lantas bagaimana adaptasi pada tumbuhan? Kita perhatikan di sini. Ini adalah tumbuhan jati di mana dia merontokkan seluruh daunnya, menggugurkan daunnya di saat musim kemarau. Kita lihat di sini. Tanaman ini tidak mati, dia seperti kering tapi tetap hidup. Nanti pada saat kembali musim semi, dia akan kembali muncul daun-daun yang baru. Sedangkan pada saat musim kemarau, seperti perhatikan di sini, dia merontokkan seluruh daunnya dengan tujuan adalah mengurangi adanya penguapan. Oke, ini adalah putri malu. Kita perhatikan, dia akan menutup daunnya pada saat disentuh. Tutup daunnya pada saat disentuh. Ini bentuk adaptasi tingkah laku yang dilakukan oleh tumbuhan putri malu. Nah, setelah beberapa lama nanti daun tersebut akan membuka kembali. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita kali ini, dan kita akan lanjutkan pada pembahasan pada materi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.